Pernah gak sih kalian merasa stuck dalam hidup? Seolah-olah nggak ada yang berubah. Meskipun kalian sudah berusaha dengan keras. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang merasa begitu. Tapi, gimana kalau saya bilang, dalam 30 hari saja, kamu bisa mengubah hidupmu? Iya, kamu nggak salah dengar. 30 hari. Tapi, kuncinya mungkin bukanlah seperti yang selama ini kamu pikirkan. Dan selamat datang di Curious Mind. Sebelum kita bicara soal perubahan, langkah pertama yang paling penting adalah menyadari keadaan kita sekarang. Banyak orang merasa frustasi karena mereka ingin hidup yang lebih baik, tapi sebenarnya mereka belum tahu di mana posisi mereka sekarang. Coba pikir, kapan terakhir kali kamu benar-benar menilai hidupmu secara objektif? Kebanyakan dari kita terjebak dalam rutinitas tanpa sadar. Nah, ini saatnya untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri kita. Langkah pertama ini mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali kita lupa untuk benar-benar jujur pada diri sendiri. Oke, setelah kita menyadari posisi kita sekarang, saatnya membuat rencana, tapi bukan rencana yang rumit. Justru semakin sederhana rencananya, semakin besar kemungkinan kita untuk berhasil. Kenapa begitu? Karena otak kita sebenarnya lebih suka sesuatu yang mudah dijalankan. Kalau kita membuat rencana yang terlalu besar, kita malah akan merasa kewalahan dan akhirnya nggak melakukan apa-apa. Jadi gimana cara membuat rencana sederhana? Mulai dengan kebiasaan kecil. Misalnya, kalau kamu mau lebih produktif, mulailah dengan menulis 5 menit setiap pagi. Itu saja, hanya 5 menit. Kunci di sini adalah konsisten, bukan besar kecilnya tindakanmu. Kita cenderung meremehkan perubahan kecil, tapi perubahan kecil yang dilakukan setiap hari bisa membuat dampak besar dalam jangka panjang. Sekarang, kita semua tahu bahwa mempertahankan kebiasaan itu nggak mudah. Di hari ketiga atau keempat, rasa malas biasanya mulai muncul, dan kita mulai mencari-cari alasan. Apakah kamu pernah merasakan ini? Saya yakin pasti pernah. Semua orang mengalaminya, tapi ini yang perlu kamu ingat. Rasa malas adalah hal yang normal. Yang terpenting bukan apakah kamu merasa malas atau tidak, tapi apa yang kamu lakukan saat rasa malas itu mulai muncul. Coba tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan meskipun aku malas? Mungkin kamu gak bisa melakukan semua rencanamu hari itu, tapi setidaknya lakukan satu langkah kecil. Dengan begitu, kamu tetap bergerak maju walaupun perlahan. Nah, kita sudah bicara soal kebiasaan kecil, rencana sederhana, dan cara mengatasi rasa malas. Sekarang ada satu elemen yang gak kalah penting, bahkan bisa dibilang fondasi dari semua perubahan. Ya, itu adalah mindset. Pernah dengar istilah mindset pertumbuhan? Ini adalah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang dengan usaha dan dedikasi. Kalau kamu ingin mengubah hidupmu dalam 30 hari, mindset inilah yang harus kamu miliki. Saat kamu menghadapi hambatan, mindset ini yang akan membantu kamu tetap kuat. Sebaliknya, kalau kamu punya fixed mindset, kamu akan mudah menyerah dan merasa perubahan itu nggak akan mungkin terjadi. Jadi, gimana caranya membangun mindset pertumbuhan? Mulailah dengan mengubah cara berpikirmu tentang kegagalan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai tanda bahwa kamu itu nggak bisa, lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar dan terus berkembang. Jadi itulah rahasianya untuk mengubah hidupmu dalam 30 hari. Kamu gak butuh rencana besar yang rumit. Mulailah dengan kebiasaan kecil yang sederhana. Hadapi rasa malas dengan tindakan kecil dan kembangkan mindset pertumbuhan. Sekarang saya punya tantangan buat kamu. Pilih satu kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari dalam 30 hari ke depan.
Yang penting konsisten. Kalau kamu bisa melakukannya, saya jamin kamu akan melihat perubahan besar di akhir bulan nanti. Jadi, apa kebiasaan kecil yang akan kamu lakukan mulai hari ini? Tulis di kolom komentar. Dan mari kita mulai perjalanan 30 hari kita bersama-sama. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan ingat, perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil.